Ini ceritaku ketika aku masih duduk di bangku SMA. Saat itu, aku bersekolah di daerah Bandung Barat. Pergi dan pulang sekolah masih diantar oleh kakakku, yang tempat kerjanya searah dengan sekolahku. Sehingga ketika pulang sekolah, biasanya aku menunggu dijemput olehnya. Biasanya sambil menunggu dijemput, aku bermain di rumah temanku. Aku sudah biasa seperti ini, sehingga bukan lagi jadi masalah yang harus kupikirkan. Suatu ketika, entah kenapa kakakku tidak mengabari kalau dia akan pulang larut malam. Jadi aku terus menunggu sampai dia menjemputku di depan rumah temanku. Sebenarnya temanku sudah menawari untuk menginap saja. Tapi karena aku belum mengambil buku pelajaran untuk hari esok dan juga tidak membawa baju ganti, jadi sudah pasti aku harus pulang dulu ke rumah. Singkat cerita, kakakku pun akhirnya menjemputku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tanpa berlama-lama, kami pun segera bergegas pulang. Rumahku berada cukup jauh dari sekolah. Berada di dekat daerah perkebunan. Karena rumahku bisa dibilang berada di daerah kabupaten. Malam itu, sepanjang perjalanan, jika boleh jujur, aku memang merasa sedikit takut. Karena jalanan saat itu memang sudah sangat sepi. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya orang-orang jahat yang memanfaatkan keadaan. Apalagi kami hanya berdua. Mencoba memecah suasana, aku bercerita sepanjang perjalanan mengenai kegiatanku di sekolah. Kemudian, apa saja yang aku lakukan di rumah temanku. Sampai ketika sedang asik bercerita, Kak, kenapa ini? Tiba-tiba saja kakakku menghentikan laju motornya tepat di daerah perkebunan yang masih agak jauh dari rumahku. Kakakku pun langsung terlihat memeriksa kondisi motornya. Dia coba untuk hidupkan kembali, namun tak kunjung menyala. Ketika kakakku memeriksa motornya, aku pun mencoba melihat sekelilingku untuk memeriksa keadaan sekitar. Siapa tahu bisa meminta bantuan. Namun, sepertinya akan sia-sia saja. Karena di sekeliling tempat kami berhenti ini tidak ada seorang pun yang kulihat. Gelap. Penerangannya pun kurang memadai.
hanya ada cahaya-cahaya dari tempat penjagaan perkebunan. Yang itu juga remang-remang. Seketika badanku merinding. Ku coba untuk buang pikiran negatifku dan mencoba untuk tetap tenang dan tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Sekarang kulihat jam di tanganku. Sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Sampai setelah cukup lama menunggu, Nah, akhirnya motornya nyala lagi. Setelah motor kakakku kembali menyala, tanpa lama-lama lagi, akhirnya kami pun meneruskan perjalanan. Aku sempat bertanya kenapa. Namun, kakakku bilang ia tidak tahu. Dia juga merasa aneh. Padahal motornya baru saja diservis. Motor pun terus melaju. Jalanan malam itu memang sangatlah sepi. Dari awal kami melewati jalanan panjang ini, kami belum bertemu orang lain maupun kendaraan yang lewat di daerah ini. Sampai akhirnya aku melihat dari kejauhan ada sebuah cahaya. Sepertinya itu cahaya dari kendaraan lain juga. Aku pun sedikit lega karena akhirnya ada yang lewat sini juga, pikirku. Semakin terus melaju, cahaya itu pun semakin terlihat olehku. Nampaknya itu sebuah motor. Sampai ketika cahaya itu berpapasan dengan motor kami. Astaga! Kenapa aku hanya melihat cahaya dan tidak melihat wujud orang maupun motor? Tapi kenapa kakakku tidak berkata apa-apa? Refleks aku pun langsung menanyakannya. Apakah ia melihat hal yang sama juga denganku? Namun kakakku bilang itu cahaya dari motor lain. Aku sempat terdiam karena tadi jelas sekali aku melihat tidak ada siapa-siapa selain cahaya itu. Aku pun mencoba untuk lebih tenang. Mungkin aku yang salah melihat. Perasaan panik pun mulai muncul. Dan ketika aku melihat ke arah spion motor, apa itu? Dari arah spion, kini aku lihat cahaya yang tadi kulihat. Kini berada mengikuti di belakang motor kami. Penasaran, aku pun memberanikan diri untuk membalikkan kepalaku. Dan ketika aku lihat, sontak aku terkejut ketika cahaya yang kulihat itu kini
ini tiba-tiba saja berubah menjadi sangat menyeramkan. Seperti sosok kuntilanak. Ya Tuhan! Kulihat sosok itu melayang mengikuti kami dari belakang. Aku pun langsung memalingkan kepalaku kembali dan berteriak kepanikan. Namun kakakku tidak berespon sedikit pun. Dia hanya menancapkan gas motor dan terus melihat ke depan. Aku mencoba berdoa dan berharap itu adalah halusinasiku saja. Sampai perlahan aku pun mendengar suara tertawa cekikikan dari arah belakangku. Terdengar suara seorang wanita. Dan ketika kulihat lagi dari arah spion, astaga! Terlihat sangat jelas sosok wanita berambut panjang, terurai, dan memakai baju putih panjang, sedang terbang tepat di samping motor kami. Sosok itu menatapku. Dia pun tertawa cekikikan. Kini aku benar-benar merasa ketakutan. Aku hanya bisa memejamkan mataku dan berdoa. Sampai akhirnya ketika aku membuka mata, kami pun sudah sampai di depan rumah. Aku langsung turun dan berlari masuk dalam rumah. Orang tuaku pun langsung menanyakan kondisiku karena melihat wajahku dan kakakku yang terlihat pucat juga. Sampai akhirnya kakakku pun bilang bahwa dia sebenarnya melihat juga apa yang kulihat selama perjalanan tadi. Namun dia tidak mau menceritakannya sebelum sampai di rumah. Dan setelah kami berdua menceritakan apa yang terjadi, ibuku pun berkata, mungkin itu adalah sosok hantu yang sudah menjadi cerita lama di daerah ini. Sosok itu memang suka mengganggu warga yang lewat di malam hari, terutama di daerah perkebunan. Dia adalah korban pembunuhan beberapa puluh tahun yang lalu, yang mayatnya ditinggal di salah satu perkebunan itu. Ada hubungannya atau tidak dengan apa yang ibuku bilang? Yang pasti kami berdua benar-benar panik dan tidak mau melihat atau bertemu dengannya lagi.